Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, selamat siang, selamat sore maupun selamat malam, Mbak Ari Handayani selaku koas saya dalam mata kuliah dalam praktikum mata kuliah perancangan percobaan analisis data. Perkenalkan Mbak, saya Faris Nalan Fala, NIM H022241. Di sini saya izin memberikan video, saya izin membuat video untuk praktikum perancangan percobaan dan analisis data ini, yaitu video penggunaan cara penggunaan aplikasi SPSS dan RStudio untuk eh, dalam analisis data. Yang aplikasi yang pertama yaitu SPSS. Langkah pertama yaitu dengan cara file, kemudian import data Excel, kemudian masukkan data Excel yang telah dibuat, lalu klik OK. Nah, eh, langkah selanjutnya yaitu pindah ke menu variable view dan kemudian mengganti tipe dari blok dari numerik menjadi string. Kemudian melakukan analisa data ini yaitu dengan cara klik menu analyze, kemudian general linear model, pilih menu univariate, kemudian masukkan blok, pupuk, dan juga hilator ke fix factor. Kemudian untuk kolom dependent variable kita masukkan KTK. Kemudian klik model, build terms, kemudian masukkan eh, blok, pupuk, helator, dan juga eh, interaksi antara pupuk dan juga helator. Kemudian konti, eh, kemudian continue. Kemudian klik menu post-hoc, kemudian masukkan pupuk dan juga helator, kemudian checklist icon dan Duncan, kemudian continue. Oke. Nah, untuk kemudian akan ada output dokumen yang berisi hasil analisis ANOVA dan juga analisis Duncan dari eh, blok pupuk dan juga helator. Di sini yang kita perhatikan yaitu menu SIG atau signifikasi dari eh, blok pupuk dan juga helator dan juga interaksi antara pupuk dan juga helator. Di sini signifikasi blok menunjukkan angka 0,939 yang berarti di atas atau lebih dari 0,05 sehingga blok tidak berpengaruh terhadap KTK blok atau ulangan. Kemudian pupuk dan juga helator ini memiliki signifikasi yang juga lebih dari 0,05 sehingga eh, tidak berpengaruh signifikan terhadap KTK. Kemudian interaksi antara pupuk dan juga helator ini eh, memiliki hasil 0,011 yang dimana kurang dari 0,05, maka interaksi dari dosis pupuk dan juga helator ini berpengaruh signifikan terhadap KTK atau kapasitas tukar kation. Kemudian untuk uji post hoc testnya ini eh, terdapat satu subset dari pengaruh dosis pupuk terhadap KTK, sehingga eh, satu ini disimbolkan sebagai A, sehingga P1 31,1425A, P0 32,2242A, P2 34,8933A. Kemudian post hoc test dari helator yaitu terdapat satu subset dengan urutan K K0 31,4067A, K2 31,7942A, dan juga K1 35,0592A. Setelah melakukan analisis ini, langkah selanjutnya yaitu melakukan uji lanjut interaksi pupuk eh, dan juga helator terhadap KTK. Langkah selanjutnya yaitu langkahnya masih sama yaitu dengan cara klik analyze, kemudian general linear model, kemudian univariate, kemudian
Masukkan kombinasi kombinasi ke sebagai fix faktor dan juga dependent variabelnya masih sama yaitu KTK atau kapasitas tukar kation, kemudian klik model, klik build terms, kemudian continue, kemudian post hoc, kemudian masukkan kombinasi, kemudian klik checklist dan can, continue, oke. Maka akan didapatkan hasil sebagai berikut. Eh, untuk interpretasinya masih sama, yaitu signifikasi dari kombinasi yaitu 0,026 atau kurang dari 0,05 sehingga interaksi dari kombinasi antara pupuk dan juga helator sangat berpengaruh signifikan terhadap terhadap KTK atau kapasitas tukar kation. Berikut ini merupakan tabel Duncan dari kombinasi dan juga KTK yang dimana ada tiga subset. Subset di sini itu A1, 2, 3 dan satu ini dilambangkan A, 2B, 3C sehingga P0 K0 ini 23,1950A, P1K2 AB, P2K1 AB, P0K2, P1K0 dan juga P1K1 ABC, P2K2 BC, P2K0 BC dan juga P0K1 C. Selanjutnya melakukan eh, uji korelasi. Uji korelasi dilakukan eh, caranya kurang lebih sama, mungkin ada sedikit perbedaan di eh, menu analyze, kemudian correlate, kemudian kita klik bivariate, kemudian kita masukkan tinggi tanaman dan juga checklist person ini, kemudian eh, eh, kita masukkan dua-duanya ini KTK dan juga tinggi tanaman, kemudian oke. Maka di sini didapatkan hasil nilai percent correlation correlation menunjukkan nilai 0, minus 0,245 yang berarti sangat kuat dengan signifikasi eh, kurang dari 0,01. Artinya tinggi tanaman berkorelasi kuat dengan KTK atau kapasitas tukar kation. Langkah selanjutnya yaitu regresi linear. Eh, Langkah tersebut sedikit berbeda. Menunya yaitu kita pencet menu Grabs, kemudian legacy dialog, kemudian kita pilih menu scatter atau dot, kemudian simple scatter, kemudian define. Untuk yang kita masukkan ke Y aksis yaitu parameter yang berkaitan dengan output tanaman, yaitu kalau di sini kita gunakan tinggi tanaman dan untuk KTK kita jadikan sebagai X aksis atau sumbu X. Kemudian klik OK, maka eh, didapatkan grafik seperti ini. Kemudian kita pencet grafiknya dua kali. Kemudian double klik pada add fine line atau tile, kita klik, kemudian kita pilih yang linear. Eh, Setelah dipilih linear, kemudian kita close, kemudian kita silang lagi, maka akan didapatkan hasil grafik seperti ini. Untuk interpretasi dari regresi linear ini yaitu tinggi tanaman atau sumbu Y eh, dapat diduga dari eh, KTK kapasitas tukar KTN X dengan persamaan Y sama dengan 94,54 min 0,05 X dengan koefisien determinasi atau R kuadrat linear yaitu 0,060. Untuk penggunaan SPSS seperti ini, kemudian lanjut ke penggunaan aplikasi RStudio. Lanjut ke aplikasi selanjutnya yaitu RStudio. RStudio tampilan awalnya seperti ini. Langkah pertama, kita klik import dataset from Excel, kemudian kita browse, masukkan file yang sama dengan yang tadi dimasukkan ke SPSS.
Maka tampilannya seperti ini. Pastikan eh, blok blok menjadi karakter karakter pupuk karakter, helator karakter, kombinasi karakter, KTK dan juga tingkat tanaman double. Kemudian di range ini kita ketik A1 eh, F37, kemudian import. Kemudian klik sheet untitled ini. Kemudian langkah pertama yaitu kita ketik library, kemudian search Doe Bioresearch, kemudian eh, kita klik run. Selanjutnya kita ketik analisis. Ketik nama file, nama file lagi, kemudian 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 kita klik print, kita ketik print, kita ketikkan analisis, klik run. Maka di bagian konsol akan ditampilkan seperti ini. eh, Analisis dari ANOVA dan juga Duncan kurang lebih sama seperti SPSS. Di sini PR ini merupakan nilai signifikasi, replication factor ini merupakan blok atau ulangan, faktor A ini pupuk, faktor B helator, faktor A interaksi dengan faktor B ini merupakan interaksi antara pupuk dan juga helator. Untuk interpretasinya sama, eh, signifikasi dari ulangan ini 0,939 yang dimana itu lebih dari 0,05 sehingga eh, tidak berpengaruh signifikan terhadap KTK. Faktor A, faktor B, atau pupukan dan juga helator juga tidak berpengaruh signifikan karena lebih dari 0,05. Sedangkan untuk interaksi antara faktor A dan juga faktor B atau interaksi kombinasi antara pupuk dan juga helator terhadap KTK signifikasinya 0,01 yang dimana itu kurang dari 0,05 sehingga berpengaruh signifikan terhadap KTK. Kemudian di sini ada tabel Duncan-nya, kurang lebih sama seperti di SPSS tadi. Kemudian selanjutnya, selanjutnya melakukan regresi linear, yaitu yang pertama yaitu ketik library, kemudian kita ketik bg pp, kemudian run, kemudian library lagi, kemudian eh, gg plot dua. Oh sorry salah. Sorry salah. Yang pertama kita ketik yaitu library, kemudian yang pertama yaitu ggplot. Ggplot terlebih dahulu, kemudian run, kemudian ggpp, run, kita ketik ggp miss c, kemudian run, eh, kemudian langkah selanjutnya yaitu ketik ggplot, kemudian
dalam kurung kita masukkan file Rancor 2024, kemudian koma, pilih ketik AES. Dalam tanda kurung kita ketik X sama dengan Rancor, koma, E sama dengan setelah kurung tutup, kita tanda plus, kemudian copy, dan kita paste. Kemudian kita pencet run. Nah, maka di menu plot ini muncul grafik regresi linear, hasil tinggi tanaman padi yaitu sebagai sumbu X dan juga KTK sebagai sumbu X dengan persamaan Y sama dengan 94,5 min 0,0539 X dengan determinasi R kuadrat sebesar 0,06, kurang lebih hasilnya sama dengan di aplikasi SPSS. Mungkin sekian video dari saya. Apabila banyak kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.